Mereka memahami hadis ya dipahami sendiri, memang tidak mengikuti pemahaman para ulama. Padahal mereka dalam segi ilmu tata bahasa Arab itu lemah. Pemahamannya tidak mengikuti ilmu nahwu sharaf. Karenanya rata-rata para penulis syarah kitab-kitab hadis itu memang ulama Asy'ariyah. Bahkan semuanya ya, ada ulama Wahabi di Madinah, Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman mengatakan jami'u syurrahil Bukhari Asy'ariyah. Semua ulama-ulama yang menulis syarah Bukhari itu Asy'ari semua, katanya. Artinya apa? Mereka mengakui kalau ulama mereka gak punya peran menulis syarah Bukhari. Ini redaksi umum yang dipagari sur, ya sur. Sur itu kan istilah dalam ilmu mantek. Wahabi ini mengharamkan ilmu mantek, tapi dipakai istilahnya. Aneh mereka ini, mengharamkan tapi pakai. Riwayatnya melalui rawi ini didhaifkan. Mengapa? Karena ada rawi namanya ini. Padahal di kitab lain ketika hadisnya agak menyangkut tawassul dibilang hasan atau sahih. Ini banyak terjadi. Karenanya hati-hati ya. Kalau ada buku lalu ada catatan kaki hadis ini disahihkan oleh Albani, itu berarti buku Wahabi. Albani ini orangnya kalau kata orang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri, ya. Jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel, banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini, ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saya sangat tertarik ya dengan ucapan dan sanggahan, bantahan atau fitnah Idrus Ramli. Jadi bantahan yang bersifat fitnah Idrus Ramli. Bagaimana ketika Idrus Ramli itu memposisikan orang Arab tidak tahu ilmu nahwu. Jadi Wahabi tidak tahu ilmu nahwu, tidak tahu grammar, tidak tahu tata bahasa Arab. Ini saya perut ketawa banget gitu. Soalnya Wahabi itu orang Arab. Ibarat saya misalnya Madura asli, ditanya berkaitan dengan hidup saya di Madura, Zulkarnain itu tidak tahu Madura gitu. Tentu saja ucapan Idrus Ramli ini sat, karena saya orang Madura, asli Madura dan hidup di Madura. Sama halnya dengan orang yang diwahabikan itu. Maka semua orang yang diwahabikan ini dianggap bodoh, tidak tahu ilmu nahwu. Seolah-olah di sini akan berdiri tegak Idrus Ramli itu paling tahu ilmu nahwu gitu. Dan lebih menguasai dari orang-orang Arab. Ini terus terang saja sebuah ketololan yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Karena apa? Mengkritisi sesuatu yang tidak pada tempatnya. Bayangkan, dia juga menuduh orang-orang Wahabi itu tidak tahu ilmu hadis. Lah dia sendiri itu berlepotan ilmu hadisnya nggak jelas gitu ya. Ditanggapi seorang Wahabi muda saja itu seperti Doni Arif Wibowo, dia nggak bisa apa-apa gitu. Atau yang dikenal dengan Abul Jauza,
ngawur kemana-mana, omongannya itu ngawur. Apalagi berhadapan dengan syekh-syekh Wahabi itu. Aduh, parah ini orang. Jadi saya itu mengikuti diskusinya Idrus Ramli dengan siapa namanya, Doni Arif Wibowo. Dia hanya bisa ngumpat Wahabi, wow, dasar Wahabi itu. Dia nggak bisa menjawab persoalan yang dimunculkan oleh Doni Arif Wibowo. Ini satu contoh. Misalnya dalam perdebatannya dengan Abul Jauza dia ya, polemiknya itu makin menunjukkan kalau seorang Idrus Ramli itu tidak tahu hadis itu. Itu yang kedua. Jadi lalu bagaimana dia itu bisa menyamakan Wahabi dengan keberadaan dirinya yang tidak tahu apa-apa? Sama halnya orang hutan yang hidup di hutan, mahir tentang hutan, lalu dikatakan itu tidak tahu hutan. Orang yang ada di luar hutan tiba-tiba berbicara dia tahu hutan gitu. Itu keberadaan Idrus Ramli. Jadi Wahabi ini aslinya orang Arab. Dia dekat dengan Arab. Karena sudut pandangnya Idrus Ramli itu adalah sudut pandang miring, karena program yang sudah dikokohkan oleh pusat, sebagaimana yang tertuang di dalam situs resminya itu ya. Jadi ada situs resmi, itu ada komando untuk menyesat-nyesatkan Wahabi, itu sudah ada gitu. Lah kalau yang berbicara pusat, maka tidak boleh tidak harus didesain bagaimana anti Wahabi itu subur di Indonesia. Ya, diantaranya juga ini perang intelektual gitu. Bahkan ada usaha untuk menutup orang-orang Wahabi menguasai dunia virtual gitu ya. Jadi metaverse ini agar tidak dimasuki oleh orang-orang Wahabi, yang masuk hanya mereka saja. Ini sudah apa ya, bisa kita katakan laten. Perjuangan latinisme yang bersifat ideologis ditanamkan kepada setiap orang-orang yang anti Wahabi, bahwa Wahabi itu harus salah, cara pandang Wahabi harus dipandang salah. Jadi doktrinnya seperti itu. Nah kemudian kelompok-kelompok anti Wahabi ini menuduh orang-orang di luar Wahabi yang kelompok anti Wahabi menuduh orang-orang Wahabi ini yang salah gitu. Jadi semua itu sudah didesain oleh yaitu pusatnya. Coba lihat sajalah Anda itu baca situs resmi NU itu ya. Oh, itu luar biasa itu. Saya membacanya sejak tahun 14 tentang Wahabi di situ. Cara menghadang Wahabi, cara mematahkan Wahabi. Wow, udah berbagai macam cara itu sudah. Artinya memang ini program pusat. Jadi program pusat ya. Bukan program lokal lagi, pusat. Iya, barisan anti Wahabi dari ujung sono sampai ujung barat sampai ujung timur di Indonesia ini sudah dikomando. Maka tidak akan pernah benar apa yang dikatakan Wahabi, walaupun benar itu pasti sudah, dan akan selalu dipandang salah. Itu desain gitu. By design. Jadi permusuhan by design. Ini bahaya laten juga gitu. Karena pada intinya setiap kelompok yang digambarkan tidak baik, maka akan menjadi sasaran seluruh anak buahnya di Indonesia. Ibarat seorang the godfather dari sebuah gangster gitu. Kalau godfathernya bilang itu salah, udah salah total gitu. Semua tidak ada yang akan memandang benar. Mesin harus bekerja dengan sesuka-sukanya, yaitu mau diapakan Wahabi itu sudah terserah lagi gitu. Mau dipandang dari sudut mana, ya satu sosok yang seperti itu adalah Idrus Ramli. Jadi by design ini orang by design, bukan ilmu lagi gitu.
Kalaupun itu ilmu itu direkayasa supaya pada intinya nanti kesimpulannya Wahabi sesat. Kesimpulannya ke sana. Itu dulu ya. Jadi konspirasi global ini, konspirasi global namanya. Jadi bukan keilmuan lagi. Dan kemudian selain itu, usaha seperti yang dilakukan Idrus Ramli ini tidak dipandang cukup. Ada usaha-usaha lain seperti pembubaran pengajian yang dilakukan mereka di mana-mana itu. Itu langkah-langkah dramatis yang diambil oleh mereka sebagai tindakan gitu, untuk memberikan kejutan kepada Wahabi sehingga Wahabi itu tidak punya nyali gitu. Menjadi surut nyalinya. Jadi gertakan-gertakan itu akan dilakukan oleh orang-orangnya juga. Jadi bagi saya itu sudah biasa. Jadi bahaya laten itu bukan hanya bahaya laten komunis ya. Laten itu apa saja bisa menjadi bahaya laten. Jadi pemikiran-pemikiran mantek yang dikembangkan oleh Idrus Ramli itu bagian dari by design. By design. Jadi bukan tumbuh secara lokal enggak. Pokoknya harus seragam, kelompoknya harus memandang Wahabi itu sesat. Nah itu nanti saya akan mencoba mengambil semua tulisan-tulisan di situs resmi NU itu tentang Wahabi ini. Wah, luar biasa. Kalau tidak dihapus itu dari 2014 dulu sampai sekarang sudah berapa tulisan yang anti Wahabi. Itu cuma dilakukan di situs resmi NU dulu. Jadi memang bukan basa-basi lagi. Artinya mereka memang siap tempur. Apapun resikonya itu sudah seolah-olah diambil oleh mereka. Seolah-olah begitu itu. Ini menakutkan ya. Menakutkan apa? Itu umat masyarakat akan memandang bahwa ternyata agama Islam itu menciptakan perang antar sesama gitu. Ketika tidak setuju dengan pemahaman orang lain, dianggap bahwa pemahaman orang lain itu salah. Ya itu. Jadi dia coba bayangkan, dia itu mengatakan Wahabi tidak tahu hadis. Saya kira yang tidak pernah membaca itu Idrus Ramli, karena yang dibaca itu semua bahan dari Asy'ariyah dan menganggap Asy'ariyah itu sebagai kebenaran. Itu parahnya itu. Nah, ketika Asy'ariyah ditempatkan sebagai kebenaran, semua parameter pemikiran harus ke Asy'ariyah, lalu akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang tidak diinginkan tadi. Itu tentang hadis tadi. Kalau ada seorang ulama yang disebut Wahabi menyebut tadi itu memang tafsir dikuasai Asy'ariyah ini Asy'ariyah, lah dia cuma mengatakan, bukan berarti tidak bisa menyanggah. Banyak sarahnya kitab-kitab Bukhari Muslim terlalu banyak, cuma mereka sudah dibuat benci untuk membacanya. Wah, tak usah jauh-jauh lah. Tulisan ulama sekarang saja itu belum ada yang menandingi. Yang bisa tulisan-tulisan ulama sekarang dari Wahabi itu ditandingi dengan caci maki saja yang banyak itu. Berapa puluh kitab yang ditulis oleh Nasiruddin Albani saja hanya ditanggapi dengan caci maki. Berapa puluh kitab yang ditulis oleh Syekh Rabi' Abdul Khadi, berapa tuh diakhiri ditulis dengan caci maki, ditanggapi dengan penuh caci maki. Tulisan Syekh bin Baz ditanggapi dengan caci maki. Tulisan Utsaimin ditanggapi dengan caci maki. Mana ada dari mereka yang kemudian menulis kitab dengan benar gitu? Nggak ada. Walaupun kita mau baca dari manapun, ya cuman ketika mengkritisi Syekh Nasiruddin Albani itu dilakukan bukan dengan kecerdasan. Kenapa? Kita lihatlah apa yang dipakai oleh Syekh Nasiruddin Albani dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Misalnya sebagaimana yang saya katakan tentang Imam Bukhari.
Orang yang mengkritisi sanadnya Imam Bukhari itu banyak dari sisi sanad loh. Banyak membicarakan orang-orang yang ada di dalam kitab Imam Bukhari itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Disalahkanlah Syekh Nasiruddin Albani. Padahal mereka tidak pernah membaca literaturnya Imam Bukhari. Apakah itu Hasan As-Segaf, siapa dan sebagainya gitu. Wah, kenapa? Bagi mereka ini adalah orang hebat gitu. Nah, kalau saya tidak mau menghebat-hebatkan orang, yang namanya insan, manusia itu memiliki kualitas yang sama. Paling nanti kalau ada yang menanggapi saya itu dengan bahasa miring gitu. Miring. Itu pasti. Jadi di sini kalau saya berpikir berkaitan dengan kritikan Idrus Ramli tadi, mencerminkan kritikan yang mentah, awam, dan tidak mencerdaskan, melainkan makin membuat pendengarnya bodoh, tidak paham gitu. Kenapa? Itu doktrin yang disampaikan, doktrin gitu. Bukan ilmu, bukan doktrin. Dimana kalau doktrin ini pasti menyalahkan, bukan kemudian memberikan perbandingan. Apa yang dibaca cuma bisa misu-misu tadi. Mau berbicara apalagi bicara apa ya, Syekh Nasiruddin Albani. Aduh. Jadi saya sudah tahu Idrus Ramli ketika berdiskusi dengan Doni Awirif Wibowo itu, di mana Abul Zawja ini mentelanjangi Idrus Ramli gitu cara berpikirnya. Terasa sekali di situ. Sebenarnya Idrus Ramli lah yang tidak paham ya. Tidak paham agama gitu. Jadi itu kalau kita lihat. Nah, ini dari saya, artinya memang untuk mencari sebuah kebenaran itu, ketika dimulai dari kebencian dan miring, karena fanatisme buta pada sebuah pendapat yang diagung-agungkan, yang menjadi doktrin ormasnya, tentu tidak akan bisa menghindar. Apalagi ormasnya itu terdiri dari mesin yang membuat cara berpikir pengikutnya yaitu tunduk pada sebuah aturan yang tidak tertulis tadi itu. Fanatik buta. Jadi fanatik buta. Akhirnya kalau saya baca itu dari seluruh buzernya saja, netizen yang berpayung anti Wahabi, semua netizen yang anti Wahabi itu sama. Jadi sudah tidak bisa berpikir ilmiah. Ini yang saya perhatikan. Mereka akan mengarang berbagai macam cara untuk menjatuhkan lawannya. Ya tadi itu. Kalau tidak bisa, kalau kalah dalam diskusi, maka akan ditempuh jalan yaitu penutupan akses berdakwah di daerah yang tadi mungkin pembubaran pengajian dan sebagainya. Karena memang itu adalah jalan yang harus ditempuh oleh mereka. Kalau tidak, mereka itu kemudian apa? Memposisikan kelompok-kelompok yang lain dari Wahabi itu sebagai penyesat umat. Jadi mewaspadai banget gitu. Dilakukan sedemikian rupa oleh mereka. Nah, itu namanya mesin. Mesinnya bekerja secara masif, proaktif, reaktif. Itu semua ada. Yang bunyinya tif itu ada semua. Jadi reaktif, proaktif, progresif, dinamis, semua itu. Kalau reaktif ini kan wow, begitu ada langsung tanggapi, wow, itu sudah disiapkan semua itu. Jadi ini namanya yang disebut dengan tadi apa? Konspirasi. Nah, yang namanya ya konspirasi seperti itu. Dan bukan lagi menjadi program lokal, tapi program dari atas ke bawah. Lalu bagaimana bisa berhadapan dengan mereka? Nah, ketika menjadi program dari atas ke bawah itu sulit disembuhkan.
Ingatlah dulu pada zaman Masumi itu bagaimana ketika program di atas ini sampai ke bawah dipakai oleh mereka. Iya, ini satu contoh saja untuk berpikir positif tentang perkembangan pemikiran di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari retorika fanatik buta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.